Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Radhiyallahu an syekhina wa wasilatina ila rabbina Sayyidi Syekh Abil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani wa an musannifi hadal kitab samahat al-imam Syekh Salahuddin At-Tijani Al-Hasani wa an muassis al-ma'had ya maftuh wa bu'nya marfu'ah wa radhiyallahu bihim anna, amin. Anak-anakku sekalian, segenap santri Al-Munawwariyah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini meskipun di luar hujan, kita tetap bisa menjalankan rutinitas kita sehabis salat tarawih. Kita bersama-sama muthala'atul ilmi atau thalabul ilmi. Saat ini kita masuk ke pembahasan selanjutnya, kaitannya juga dengan posisi kita semuanya, santri termasuk juga saya sebagai thalibul ilmi. Menuntut ilmu itu ada fadilahnya sendiri. Selain memenuhi kewajiban, menuntut ilmu itu juga menjadi satu keniscayaan bagi kita umat Islam. Kewajiban menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, mulai dari buayan ibu sampai masuk liang lahat. Kewajiban menuntut ilmu itu akan selalu ada. Mau yang laki-laki ataupun yang perempuan, sebagai umat Islam, menuntut ilmu adalah satu faridoh atau kewajiban. Sebagaimana sabda Nabi, thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Fadilahnya banyak sekali thalabul ilmi. Selain karunia Allah yang luar biasa bagi penuntut ilmu, dalam hal ilmunya itu sendiri ada keistimewaan, ada fadlun azimun, ada karunia yang sangat agung bagi Allah, dari Allah. Di sini azimu fadlillah fil ilmi, besarnya karunia Allah, agungnya anugerah Allah fil ilmi, dalam ilmu. Pembahasan ini dimulai dengan firman Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah min ibadihi,
dari semua hamba-hamba Allah yang benar-benar takut kepada Allah, al-ulama'u adalah para ulama, adalah orang-orang yang berilmu. Jadi perhatikan, tujuan utama, dasar pokok dalam motivasi seorang muslim menuntut ilmu itu adalah semakin takut, semakin menyadari kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu poin dasar seorang berilmu. Ilmu apapun itu, ilmu apapun, poin utama, tujuan utamanya adalah semakin mengenalkan diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan alam semesta. Di dalam ayat ini, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u, yang menjadi fa'il atau subjek dalam laku ketakutan, dalam fi'il khasyah, yang menjadi fa'ilnya di situ adalah al-ulama. Maka di sini ulama itu adalah ahlul khasyati wal khaufi minallah. Itu sebenarnya ulama. Ulama itu adalah ahlul khasyah wal khauf minallah. Semakin seseorang itu takut kepada Allah, maka ketakutannya kepada selain Allah akan semakin hilang. Tapi semakin seseorang itu takut kepada selain Allah, rasa takutnya kepada Allah kian tipis. Media utama, perantara utama seorang hamba bisa semakin takut kepada Allah adalah dengan cara lebih mengenal Allah. Dan tidak ada cara lain lebih mengenal Allah dengan cara memiliki ilmun billahi. Karenanya harus belajar. Tapi banyak orang-orang alim, banyak orang-orang pinter, bahkan yang katanya dijuluki sebagai ulama, namun takutnya kepada Allah biasa-biasa saja. Banyak orang yang pinter, tapi maksiatnya jalan terus. Banyak orang yang katanya cendekiawan, orang yang berilmu, tapi dalam laku maksiat, dalam dosa, jalan terus. Secara dohir mungkin dia berilmu, secara dohir mungkin dia dul ilmi, tapi sebenarnya secara hakikat dia itu belum masuk kategori orang yang berilmu. Ilmunya cuma di akalnya saja, ilmunya tidak masuk ke hati, apalagi ke sanubari ruhaniyahnya. Dan di sini kita tahu innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Lafdul jalalah Allah di sini menjadi maf'ul muqaddam. Maf'ul muqaddam itu maksudnya objek yang didahulukan sebelum fa'il. Contohnya begini,
Saya melihat Ahmad. Saya ini subjek, Ahmad objek. Saya melihat Ahmad. Maf'ul muqaddamnya, Ahmadnya didahuluin. Ahmad yang saya lihat. Sesungguhnya Ahmadlah yang saya lihat. Jadi objek kata Ahmad didahulukan sebelum fa'il. Ini maf'ul muqaddam. Apa faedahnya? Kenapa kok didahulukan maf'ulnya sebelum fa'il? Di dalam ilmu bahasa, faidatu taqdimil maf'ul huna, salah satu tujuan atau faedahnya, makna dari didahulukannya objek dalam ayat ini, hasrul fa'iliyati, penyempitan ruang lingkup subjek. Di sini ingin mengatakan semuanya tidak takut kepada Allah. Yang betul-betul takut kepada Allah hanya, nah ini hanya, ini hasrun, hanya ulama. Orang bodoh dia nggak takut. Orang awam nggak takut. Meskipun bilangnya takut kepada Allah, tapi tidak lebih, itu cuman lisan. Itu sekedar pengakuannya. Maka seorang yang betul-betul takut kepada Allah, dia pasti seorang ulama. Kalau bukan ulama, bohong kalau dibilang takut kepada Allah. Artinya takut kepada Allah itu butuh pondasi keilmuan. Hanya orang yang berilmu yang bisa takut kepada Allah. Loh, kok bisa dikatakan bisa? Iya. Kalau tidak berilmu, mungkin hanya katanya. Tapi secara hakikat, apanya yang mau dia takut, karena dia tidak mengenal. Itu dikatakan, Imam Hasan Al-Basri mengatakan begini, al-alim, adapun orang yang alim itu, man khosyar rahman bil ghaibi, adalah orang yang takut kepada Allah, zat yang maha pengasih sayang, wa raghiba fi ma raghiballahu fih, dan orang itu mencintai, suka kepada apa-apa saja yang dicintai oleh Allah, yang disukai oleh Allah. Kebalikannya, dia tidak akan suka, dia akan benci kepada apa dan siapa saja yang dibenci oleh Allah. Maka dia akan berusaha untuk melakukan segala cara agar dicintai oleh Allah, dan akan menjauhi segala hal, segala sifat-sifat, segala apa saja yang menyebabkan dirinya termasuk dibenci oleh Allah. Na'udzubillahi min. Imam Ibnu Mas'ud juga mengatakan begini, laisal alim angkas rotil hadis. Orang alim itu bukan yang pandai berhujjah, pandai omong-omong, pandai berdebat, pandai menyampaikan dalil-dalil, bukan. Tapi walakinnal alim angkas rotil khosyah. Hakikat orang yang alim itu dilihat seberapa kadar ketakutannya. Semakin dia takut kepada Allah, makin tinggilah ilmunya. Nah, sekarang kita sama-sama menelaah
Katsir bin Qais qala, dari seorang tabi'in, bukan sahabat, dari seorang tabi'in namanya Katsir bin Qais radhiyallahu an. Qala, dia berkata, kuntu jalisan ma'a Abi Darda. Kuntu kanas, ada siapa aku? Maksudnya di sini ingin mengatakan sudah lampau. Saya pernah duduk ma'abi Darda bersama sahabat Abu Darda. Kuntu jalisan ma'abi Darda radhiyallahu an fi masjidi Damaskus. Saya satu ketika pernah duduk bersama sahabat Abu Darda di dalam masjid Damaskus. Sahabat Abu Darda itu adalah seorang sahabat ahli fikih, ahli agama, kemudian dia juga seorang qadhi. Seorang qadhi, hakim. Bisa juga dimanain kalau sekarang ya gubernur atau bupati lah di daerah Damaskus. Damaskus itu kalau sekarang menjadi ibu kotanya negara Suriah, Damaskus. Nah, zaman tabi'in dulu, Katsir bin Qais ini pernah satu ketika duduk bersama sahabat Abu Darda. Sahabat Abu Darda selain terkenal sebagai ahli ibadah, ahli agama Islam, kemudian dia seorang periwayat hadis Nabi, juga dia itu disebut sebagai qari'ul Quran. Lihat, qari'ul Quran itu maksudnya dia yang dipercaya bisa meneruskan, memberikan sanad-sanad bagaimana membaca Al-Quran yang benar sesuai tuntunan Nabi. Bahkan Nabi di masa hidupnya juga sering menyuruh sahabat Abu Darda ini mengutus ke daerah lain untuk mengajarkan Al-Quran. Jadi ahli ibadah. Karenanya di sini katanya Katsir bin Qais, saya pernah duduk bersama sahabat Abu Darda di dalam masjid Damaskus. Faja'ahu rajulun. Faja'a, maka datang hu kepada sahabat Abu Darda rajulun, siapa seorang pria. Faqala, kemudian berkata siapa rajul, pria tadi berkata kepada sahabat Abu Darda, ya Aba Darda, wahai Abu Darda, inni ji'tuka min Madinatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai sahabat Abu Darda, saya datang dari kota Madinah. Saya datang dari kota Madinah tidak lain tujuan saya lihadisin, untuk, kalau bahasa kita mungkin untuk mengklarifikasi, untuk menanyakan, untuk memastikan tentang satu hadis. Jadi dulu tuh biasa anak-anakku sekalian, untuk membuktikan hadis ini betul dari Rasulullah apa tidak, itu ditelusurin sama kalangan tabi'in. Kamu dengar dari siapa hadis ini? Oh, saya dengar dari ini. Dicari kemanapun, dicari sampai bertemu. Betul nggak ini dari ini? Oh iya, saya dengar ini. Oh enggak, saya nggak dengar, nggak tahu. Nah, itu. Jadi butuh kepastian. Diselidikin bener nggak hadis ini. Jangan-jangan cuman hoak. Nah,
Jangan-jangan cuman hoak, katanya dari Nabi. Tapi siapa yang menjadi saksi kalau ini dari Nabi? Oh, saya dengar dari ini. Dari siapa? Dari si fulan. Dicari si fulan. Sampai ketemu si fulan, kamu dengar dari siapa ini? Saya dengar dari ini. Sampailah satu hadis ini saya dengar dari Abu Darda. Dicari sahabat Abu Darda yang waktu itu menjadi gubernur di Damaskus. Wahai Abu Darda, jauh-jauh saya datang dari Madinah. Nih, perhatikan. Untuk memastikan satu ilmu, untuk memastikan kebenaran satu hadis, dari Madinah cuman datang ke Suriah, itu perjalanan yang cukup jauh. Perjalanan yang cukup jauh. Datang cuman mau nanyakan tentang kebenaran satu hadis. Maka di sini ji'tuka min Madinatir Rasul sallallahu alaihi wasallam li hadisin, untuk menanyakan satu hadis balagho yang telah sampai apa hadis ni kepadaku, annaka, bahwasanya engkau wahai Abu Darda, tuhaddisuhu, kamu yang menceritakan hadis ini, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah. Wahai sahabat Abu Darda, saya jauh-jauh datang dari kota Madinah ingin menanyakan hadis ini. Katanya orang-orang mereka mendengar hadis ini dari panjenengan, dan katanya panjenengan dengar langsung dari Rasulullah. Begitu maksudnya. Paham ya? Sebelum menjawab pertanyaan tentang hadis itu, karena ini sudah ilmu, ini contoh ilmu, memastikan satu hal, suatu berita itu merupakan satu ilmu. Tidak kemakan hoak itu adalah satu ilmu. Tapi kalau sedikit-sedikit dengar ada berita seperti ini dibenarkan, terpengaruh, kemakan hoak, itu ciri-ciri orang yang tidak alias bodoh. Lihat, bagi seorang muslim, kita terlalu banyak sekali contoh-contoh dari ulama-ulama salaf, kalangan tabi'in, bagaimana sebenarnya kita harus menyikapi apa-apa yang belum kita tahu kepastiannya. Harus dipastikan dulu. Kalau sudah betul-betul benar, kita bisa mengatakan itu. Sebelum kita yakin ini benar atau salah, keep silent, diem saja. Tapi kalau sudah betul, oh iya ini sahabat Abu Darda yang hidup semasa dengan Rasulullah, mendengar langsung dari Rasulullah, oh berarti benar. Disebarkanlah ilmu itu. Ini sudah terhindar dari penyebaran berita bohong, penyebaran hoak, dan itu ilmu sekali lagi. Sebelum menjawab pertanyaan si pria tadi, sahabat Abu Darda tanya, ama qadimta li tijaratin, apakah kamu datang jauh-jauh dari Madinah ke Damaskus ini li tijaratin, untuk berniaga, untuk berbisnis? Kamu jauh-jauh datang dari Madinah ke Damaskus, tujuan kamu apa? Untuk berniaga, sekaligus nanti sampingannya ketemu saya, kamu tanya ini, tujuan utama kamu apa? Apa berniaga kamu datang ke sini? Qala la. Pria tadi jawab, la, bukan. Tidak, saya nggak ada tujuan berniaga. Saya tidak ada tujuan berbisnis. Ditanya lagi, qala ama qadimta li hajatin, apakah
kamu datang jauh-jauh dari Madinah ke Damaskus untuk ketemu saya lihajatin, karena satu keperluan, karena satu kebutuhan yang bersifat duniawi maksudnya. Qala la, si pria itu jawab tidak. Qala, sahabat Abu Darda kemudian berkata, ma qadimta illa fi talabi hadal hadisi, ma qadimta, jadi kamu tidak datang illa fi talabi hadal hadisi, kecuali untuk mencari kebenaran hadis ini. Nah begitu. Oh, jadi kamu jauh-jauh datang dari Madinah cuman untuk mencari kebenaran hadis ini, mencari ilmu tentang hadis ini, begitu. Oh, jadi kalian jauh-jauh datang dari rumah kalian ke Al-Munawwariyah untuk belajar dan untuk menghafal Quran. Nah, itu sama dengan begitu. Mudah-mudahan Allah memudahkan jalan kalian semuanya. Oh, jadi kamu jauh-jauh datang dari Madinah ke sini cuman untuk mendapatkan ilmu seputar hadis ini? Qala na'am. Qala berkata siapa pria tadi? Na'am, iya. Qala Abu Darda. Qala berkata Abu Darda, siapa Abu Darda? Maka ditegasin oleh sahabat Abu Darda, fa inni, maka sesungguhnya aku, sami'tu, telah mendengar siapa aku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku mendengar yaqulu, Rasulullah bersabda, sabda Nabi, man salaka tariqon, barang siapa salaka tariqon, yang berjalan atau meniti satu jalan, yatlubu, yang mencari siapa man, fihi, di dalam jalannya itu, fihi, di dalam perjalanannya itu, mencari apa? Ilman, pada ilmu pengetahuan. Salakallahu bihi, salaka maka menjalankan, bihi dengan man, torikon, bihi pada man, torikon pada jalan, min turukil jannah, dari jalan-jalan menuju ke surga. Barang siapa yang dalam perjalanan menjadi ibnu sabil, jauh dari orang tua, jauh dari kampung halaman, tujuannya untuk menuntut ilmu, maka sebenarnya orang tersebut sudah berada di atas jalan yang tujuannya ke surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang pertama. Orang yang menuntut ilmu, dia berada di perjalanan menuju surga. Itu yang pertama. Yang kedua, dijelasin lagi, bukan cuma berada di jalan menuju surga saja. Seperti santri Al-Munawwariyah. Halo santri. Santri Al-Munawwariyah. Kalian jauh dari rumah, kalian jauh dari kampung halaman. Tapi kampung halaman saya dekat Gus, sama-sama Sudimoro. Tetap jauh karena di pagar. Masuk itu meskipun Sudimoro, kalian juga ada dalam perjalanan. Kalian jauh dari keluarga, kalian menuntut ilmu, maka sebenarnya kalian itu ada di atas perjalanan menuju ke surga. Selain itu, selain kalian berada di jalan menuju ke surga, Rasulullah juga menyatakan, Rasulullah menegaskan, wa innal malaikata,
dan sesungguhnya para malaikat latadou, sungguh meletakkan siapa malaikat ajnihataha, pada sayap-sayap mereka. Jadi lihat, malaikat itu meletakkan sayapnya. Kenapa kok meletakkan sayapnya? Ridon, sebagai ungkapan rasa senang, sebagai ungkapan keridhaan, litolibil ilmi, bagi si penuntut ilmu. Lihat, kalau seseorang itu tradisi dulu, orang itu kalau menghormati orang yang di depannya, biasanya kalau budak dengan orang yang merdeka, seorang yang merasa dirinya itu lebih rendah daripada orang yang di hadapannya, untuk menunjukkan kerendahan dirinya, topinya dibuka, memulia. Itu sebagai wujud penghormatan, topi dibuka. Nah, di sini kalau malaikat itu menghormati seseorang dengan cara meletakkan sayapnya. Sayapnya diletakkan sebagai wujud memberikan penghormatan dan ungkapan rasa bahagia kepada seorang yang sedang menuntut ilmu. Itu yang kedua, kehebatan orang yang menuntut ilmu. Bukan cuman yang berilmu, tapi sejak menuntut ilmu, kalian sebagai penuntut ilmu, secara hakikat malaikat itu menghormati kita. Malaikat menghormati kita. Wa innal alima, dan sesungguhnya orang yang berilmu. Nah ini, orang yang berilmu itu la yastaghfiru lahu, sungguh akan memintakan ampun, sungguh akan beristighfar lahu, bagi alim. Siapa yang beristighfar untuk orang yang alim? Man, semuanya, siapa saja, fis samawati, yang ada di langit, waman, dan apa serta siapa saja, fil ardi, yang ada di bumi. Perhatikan, ini keistimewaan yang ketiga orang yang menuntut ilmu. Semua penduduk bumi dan penduduk langit semuanya beristighfar kepada orang yang berilmu, kepada orang yang menuntut ilmu. Jadi lihat, ketika kita sekarang sedang belajar, kalian sedang ngaji kitab, secara dohir kalian enggak astagfirullahaladzim, astagfirullah, tidak, tapi sudah semua penduduk langit dan bumi beristighfar untuk kalian, seorang yang alim yang menuntut ilmu. Malaikat respect kepada kita, malaikat respect kepada seorang yang menuntut ilmu. Wal hitanu, dan hiu, ikan hiu, fi jawfil ma'i, yang ada di tengah laut. Bahkan ikan hiu yang besar yang ada di tengah laut itu juga beristighfar untuk orang yang alim. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa inna fadlal alimi alal abid, dan sesungguhnya keutamaan orang yang alim, orang yang berilmu, dibandingkan al-abid, orang yang ahli ibadah. Abid itu ahli ibadah.
keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah, perbandingannya seperti apa? Kafadlil qamari lailatal badri, seperti halnya bulan purnama, seperti halnya rembulan di malam bulan purnama, begitu maksudnya. Kafadlil qamari lailatal badri, seperti keutamaan rembulan di malam purnama, ala sairil kawakibi, atas semua bintang-bintang di langit. Lihat, kalau bulan purnama kalian lihat ke langit, rembulan, apalagi malam 15 itu, rembulan kelihatan terang sekali. Sementara orang-orang, dan itu perumpamaan seorang yang pintar, seorang yang alim, jadi nampak jelas di langit. Malam purnama, rembulan kelihatan sangat jelas sekali, dan itu perumpamaan seorang yang alim, kata Rasulullah. Sementara yang ahli ibadah, ya seperti bintang-bintang yang itu pun kalau kelihatan kecil-kecil sekali. Saking besarnya keutamaan seorang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah. Ini perbandingannya ahli ibadah, apalagi yang ahli maksiat, apalagi yang awam. Ini perbandingannya dengan orang yang ahli ibadah. Puasa non-stop, sholatnya tidak pernah ketinggalan rawatibnya, ibadahnya, qiyamul lailnya luar biasa, tapi kurang berilmu. Maka seorang yang alim, yang berilmu, dengan keilmuan sebagaimana dijelaskan tadi, semakin menjadikan dirinya takut kepada Allah, itu jauh lebih utama. Itu jauh lebih utama. Dan di sini dikatakan, Allah tegaskan, innama yakhsyallah min ibadihil ulama'u, bukan innama yakhsyallah min ibadihi al-ubbad. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah mereka yang ahli ibadah, bukan. Tapi yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu, para ulama. Ini kemuliaan seorang yang berilmu. Kalian sebagai penuntut ilmu, kalian berkesempatan untuk memiliki fadilah, untuk memiliki keutamaan yang dibanggakan oleh Rasulullah dibandingkan mereka para ahli ibadah, tapi kurang berilmu. Tuh. Wa innal ulama'a, dan sesungguhnya para ulama itu warasatul anbiya'i, adalah para pewaris nabi-nabi. Pewaris nabi, keturunan nabi-nabi belum tentu disebut sebagai pewaris nabi. Tapi seorang yang alim, kata Rasulullah, dialah pewaris nabi-nabi. Oh, ini masih keturunan, silsilahnya nyambung ke Nabi Isa, silsilahnya nyambung ke Nabi Musa, bahkan silsilahnya nyambung ke Rasulullah. Tapi nggak beralim, tidak berilmu. Ya mungkin secara dohir nasabnya nyambung ke para nabi-nabi, termasuk ke Rasulullah, tapi nggak berilmu, bukan termasuk pewaris nabi. Pewaris nabi adalah mereka yang meskipun secara nasab tidak ada sambungannya, bukan keturunan Rasulullah,
bukan keturunan Nabi Musa, tapi yang jelas keturunan Nabi Adam. Secara nasab kita ini mempunyai garis keturunan Nabi. Gimana betul? Sama-sama kita sama-sama nasab keturunan Nabi. Tapi apakah kita menjadi pewaris Nabi? Tunggu dulu. Pewaris Nabi adalah mereka para ulama, mereka yang berilmu. Maka kalau kita ini sudah dipastikan keturunan Nabi, minimal Nabi Adam, sangat malulah kalau kita ini bukan termasuk ahli warisnya para nabi. Apa gunanya cuma nasabnya tapi tidak ada hak sebagai pewaris? Lebih baik nggak ada keturunan secara nasab tapi diakui kealimannya dan menjadi rujukan umat yang menyebabkan dia berhak disebut sebagai pewaris Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa innal anbiya'a, dan sesungguhnya para nabi, lam yuwarrisu, tidak mewariskan. Siapa para nabi? Tidak mewariskan apa? Dinaron wala dirhaman. Para nabi itu tidak mewariskan dinar atau dirham, tidak mewariskan uang, tidak mewariskan harta. Maka kalian meskipun katanya keturunan Nabi Sulaiman, kalian jangan cari di mana harta peninggalan Nabi Sulaiman yang katanya kaya raya dulu. Saya ini kalau katanya ayah saya nyambung ke Nabi Sulaiman, terus saya mau mencari di mana harta peninggalannya Mbah Sulaiman. Gak ada, sudah direbut orang lain. Mungkin kalau kalian keturunannya Korun, ya Korun itu adalah orang yang terkaya waktu itu di zamannya Nabi Musa. Konon Korun ini masih kerabat dengan Nabi Musa. Dulu miskin sekali Korun ini. Kemudian minta didoakan oleh Nabi Musa supaya menjadi orang kaya. Didoain, setelah kaya, semakin kaya, dia melupakan Allah, dia ingkar, dia menjadi seorang yang takabur. Kunci gudang-gudang hartanya Korun ini saja sampai diangkut oleh onta saking banyaknya. Itu kuncinya. Makanya sekarang ada istilah, harta karun, harta karun. Maksudnya harta peninggalan si Korun. Itu nama seorang yang kaya di zaman Nabi Musa. Gali-gali tanah, kok ada emas. Apa? Saya dapat harta karun. Hartanya Pak Korun. Di sini ada yang namanya Muhammad Korun. Kirun bukan, beda. Ada Kirun, ada Korun. Asalkan bukan Kirdun. Ya Kirdun itu ketang. Oh kok ketang? Ketek. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa innal anbiya'a, dan sesungguhnya para nabi, lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman warrasu al ilma, akan tetapi para nabi itu warrasu, mewariskan. Siapa para nabi? Al ilma, pada ilmu. Jadi yang diwariskan oleh para nabi, termasuk juga Rasulullah, adalah ilmu.
Gak usah terlalu membanggakan, oh saya masih ada nasab, keturunan nasab dari Rasulullah, tembus nasab saya ke Rasulullah. Tapi orang yang gak berilmu, suruh ngaji gak bisa, yang diandelin nasabnya saja. Meskipun secara nasab dia keturunan Rasulullah, tapi sama sekali tidak punya hak untuk menerima warisan kenabian. Warasatul anbiya atau warasatul nubuwah al ilmu. Warisan para nabi atau warisan kenabian itu adalah ilmu. Faman akhoda, maka barang siapa akhoda yang mengambil hu pada ilma. Faman, maka barang siapa akhoda yang mengambil siapa man hu pada ilma, akhoda maka sungguh telah mengambil siapa man bihadzin wafirin, mengambil pada bagian yang beruntung, pada bagian yang benar. Kalau cuman nyari ijazah, nyari keterangan, ini nama kakek saya ada, nyambung ke Rasulullah, nyambung ke Nabi Musa, nyambung ke Nabi Ismail umpamanya. Yang dicari cuman keterangan silsilah nasab. Nah, itu bukan keterangan yang menguntungkan. Bukan keterangan yang menguntungkan. Tapi kalau dia bertekad belajar dan terus belajar, maka kata Rasulullah, nah itu baru kamu benar mengambil bagian yang benar. Bukan merebutkan nasab kenabian, tapi malah melalaikan atau tidak peduli dengan menuntut ilmu pengetahuan. Allahumma sholli ala Muhammad. Artinya, meskipun hidung kalian ini banyak yang tidak layak untuk diakui sebagai silsilah Nabi yang orang Arab, ya hidungnya pesek-pesek lah, tapi tetap kalian berpeluang bisa menjadi pewaris para nabi. Caranya dengan selalu menuntut ilmu. Anak-anakku sekalian rahimahullah, dua hal yang diingetin oleh Allah bahkan kepada Rasulullah untuk diperbanyak dan terus minta ditambah. Dua hal. Apa itu? Bukan sholat yang harus diperbanyak, bukan puasa yang harus diperbanyak, bukan ibadah-ibadah mahdoh yang harus diperbanyak. Kalau yang itu cukup sebagaimana adanya saja, sebagaimana yang diwajibkan dan disunatkan saja seperti pada umumnya. Tapi yang dituntut untuk terus diperbanyak, untuk terus ditambah itu dua hal. Yang pertama, az-zikru, berzikir kepada Allah. Allah berfirman, wadhkurullaha katsiran, dan berzikirlah, sebutlah nama Allah katsiran, dengan banyak. Enggak ada wa aqimus sholata katsiran, enggak ada. Wa qumil laila katsiran, enggak ada. Wadhkurullaha katsiran. Itu yang pertama, zikir. Yang kedua yang disuruh perbanyak oleh Allah adalah menuntut ilmu. Rabbi zidni ilma. Itu Rasulullah yang bisa mendapatkan ilmu langsung dari Allah. Rasulullah yang gurunya langsung Allah masih disuruh berdoa oleh Allah, Rabbi, wahai Tuhanku,
zidni ilman, tambahkanlah ilmu pengetahuanku. Itu Rasulullah. Sekali lagi, itu Rasulullah yang tidak ada kata cukup dalam menuntut ilmu. Kalau Rasulullah saja disuruh berdoa Rabbi zidni ilman, padahal Rasulullah itu sudah gurunya langsung Allah, apalagi kita yang ilmunya masih pas-pasan, bahkan kurang-kurangan. Kalau pas sudah pas, ini belum sampai ke pas. Yang ilmunya masih. Karena ternyata anak-anakku sekalian, semakin seseorang itu menyelami satu ilmu, maka satu hal yang akan bertambah dalam pikirannya adalah dia semakin merasa dirinya bodoh. Ingat ini, catat. Semakin seseorang itu bertambah ilmu, dia akan semakin menginsafi kalau dirinya itu masih sangat bodoh. Maka orang yang merasa sudah pintar, orang yang merasa sudah cukup ilmunya, sebenarnya dia itu orang yang bodoh. Orang yang sudah merasa berilmu, dia itu adalah orang yang bodoh. Ingat itu. Jangan pernah merasa cukup dengan ilmu yang kita dapat. Waktu kita menuntut ilmu, sekali lagi, waktu kita menuntut ilmu itu bukan ketika kita sudah diwisuda. Bukan ketika kita sudah mendapatkan gelar S3 bahkan doktor atau mungkin menjadi profesor, belum. Never old to learn. Tidak ada masa tua dalam belajar. Masa tua. Kalau seperti kalian ini masih terlalu panjang, nak. Waktu kalian masih terlalu panjang. Saya pribadi, sebelum saya ngaji bersama kalian di sini ini, saya harus belajar dulu minimal 2-3 jam. Saya telaah dulu, meskipun kitabnya sudah sering saya baca. Karena saya rasakan semakin saya bertambah ilmu, saya semakin merasa kalau saya belum tahu apa-apa. Penjelasan satu bab ini pada pengajian saya yang dulu, mungkin satu judul ini selesai 1 jam, tapi ini baru setengah lembar, sudah hampir 1 jam belum selesai. Saya perkirakan nanti kita pengajian Ramadan ini akan dapat banyak bab, banyak judul, tapi ternyata jauh sekali. Apa hakikat makna khosyah itu apa? Kemudian kenapa kok ada takdim dan takhir dalam pelafatannya ini? Itu semua menjadi ilmu dan ilmu. Maka apalagi kalian, betul ilmu seperti masa pendidikan itu berjenjang. Tapi saya ingin, perhatikan, memang pendidikan itu berjenjang. Tapi sebelum melanjutkan jenjang yang selanjutnya, kalian harus jejak dulu dengan jenjang tujuan kita belajar di satu tempat. Sebagai contoh, perhatikan, sebagai contoh. Perhatikan. Sebagai contoh. Sekarang kalian semuanya di sini berada di jenjang para penghafal Al-Quran. Ini contoh. Maka sebelum kalian tuntas dengan jenjang pertama ini sebagai penghafal Al-Quran, usahakan kalian jangan pernah terpengaruh dengan pikiran-pikiran, bayangan-bayangan yang katanya enak di luar sana. Percayalah anak-anakku sekalian rahimakumullah,
di mana dan kapan saja, namanya menuntut ilmu itu pasti tidak enak. Dalam belajar itu istilahnya menuntut ilmu, bukan mendapatkan ilmu atau bukan mencari. Menuntut, talibul ilmi, bukan yabhasul ilma. Talib itu menuntut betul-betul dengan usaha, betul-betul dengan usaha, dan rintangannya pasti ada. Di semua tempat pasti sama. Sekarang kalian di Al-Munawwariyah ini, kalian sudah mengenal lingkungan, kalian sudah berbaur dengan lingkungan, kalian sudah mulai kenal dengan bagaimana cara dan menghafal Al-Quran. Selesaikan itu di sini. Jenjang kalian itu bukan cuma SD, apalagi SMP. Bahkan kalau SMA belum selesai, usahakan niat. Apalagi yang baru lulus SMP, belum apa-apa, karena terpengaruh, wah, ini begini nih, pengen. Itu ada, tidak lain itu adalah godaan untuk tidak nyamankan pikiran kita. Percayalah itu, percaya itu. Saya katakan, saya akan bercerita banyak pengalaman ini. Wah, di sini begini, saya pengen begini, cari pengalaman lain begini. Itu adalah buayan. Tapi kenyataannya namanya menuntut ilmu sama. Kita lakukan dengan tekad kita, mental kita benerin, niat kita benerin, tujuan kita benerin. Insya Allah masalah ilmu itu merupakan hidayah dari Allah. Semakin kalian berusaha, semakin kalian berusaha menyelam dan bersabar atas semua cobaan, tidak terpengaruh dengan bisikan-bisikan yang bisa jadi itu merupakan bisikan setan menjelma manusia. Tidak terpengaruh dengan itu, tapi kalian terus konsisten, anteng. Insya Allah, bukan karena belajar kalian, bukan karena keseriusan kalian, tapi karena kesabaran kalian dan antengnya kalian, Allah membukakan pintu hati dan pikiran. Allah memberikan hidayah. Sangat mudah bagi Allah itu untuk memberikan kita ilmu laduni. Tanpa belajar, banyak itu. Apalagi di dalam pesantren yang salah satu pendidikan utamanya adalah etika dan keberkahan. Ini yang tidak dimiliki oleh pendidikan-pendidikan luar. Maka sekali lagi, introspeksi diri. Jangan terpengaruh dengan bisikan-bisikan macam-macam. Yakinlah, semua tempat pendidikan, semua namanya mencari ilmu itu pasti tidak enak. Tidak enak. Kalau mencari ilmu dicarinya enak, bukan ilmu yang didapat, tapi keenakan. Mungkin dapat ilmu, tapi ilmu-ilmu seperti ini tidak akan lebih sebatas yang ada di dalam otak. Bukan semakin mengenal Allah, bukan semakin takut kepada Allah, tapi justru semakin berani. Betapa banyak mereka yang pinter-pinter, yang berilmu, tapi justru kejahatannya semakin canggih. Jahat dengan uang rakyat. Kalau orang yang bodoh mungkin cuma mencuri 1 juta, 2 juta, sampai 100 juta. Kalau orang yang pinter, yang dicuri ratusan miliar, bahkan triliunan. Apa berhasil mencuri uang ratusan miliar dan triliunan itu tidak menggunakan ilmu? Ilmu itu, tapi ilmu yang tidak ilmu yang cuman ada sebatas akal,
tidak masuk ke hati, apalagi mau mengenal Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Di dalam mimbar yang penuh kemuliaan ini bersama kalian semua, para soimin dan soimat, para penuntut ilmu, di mana malaikat tunduk hormat kepada kalian. Maka saya katakan majelis ini majelis yang sangat mulia, sangat terhormat. Malaikat tunduk menghormati kalian. Kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah membuka pintu hati kalian. Kalian menjadi seorang yang berilmu, minal ulama, yang takut kepada Allah. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.